Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga, amin. Pertanyaan ana seputar bacaan basmalah dan ta'awud di dalam sholat di belakang imam. Sebagai makmum, bagaimana kita bersikap dalam dua bacaan ini apabila imam mengimami sholat baik jahar maupun siri? Apakah bacaan imam sudah mencukupi? Lalu bagaimana dengan ta'awud? Apakah mencukupi juga dengan kita cukup membaca doa istiftah saja? Baik. Pertanyaannya begini, jawabannya begini ya. Bacaan basmalah ya, basmalah dulu dibahas. Ada banyak hadis. Dari hadis Anas, porosnya hadis Anas. Hadis Anas itu lafadznya hadis shallaitu ma'a Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar kanu yastaftihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Saya itu sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Mereka semua memulai sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Satu riwayat. Riwayat yang lain hadis Anas juga, shallaitu ma'a Rasulillah, saya sholat bersama Rasul alaihi salatu wasalam, fakanu la yajharuna. Fakanu, jadi fakanu, maka mereka itu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, fakanu adalah mereka ini la yajharuna bil bismillah. Mereka tidak menjaharkan bismillah, tidak menjaharkan bismillah. Datang hadis lagi, shallaitu ma'an nabi wa Bakar wa Umar fakanu yastaftihuna sholata bi bismillah. Nah, tiga hadis yang berbeda-beda. Yang satu melafadzkan apa? Langsung membaca alhamdulillah, mereka membaca alhamdulillah. Yang kedua, mereka tidak menjaharkan bismillah. Yang nomor tiga, mereka membaca bismillah. Tiga hadis ini, ikhwan, para ulama sampai mengatakan hadis ini mutharib, guncang, karena melihat tiga hadis yang berbeda-beda ini. Dakwah hadis ini goncang dibantah oleh para ulama, diantaranya Syekh Mukbil, guru kami, mengatakan dakwal ittirab tidak benar. Karena apa? Karena hadis dikatakan goncang itu ketika sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan. Nah, sedangkan hadis-hadis ini bisa dikompromikan. Maka dakwah ittirab tidak bisa dipakai karena bisa dikompromikan. Maka bentuk pengkompromian pertama, hadis yang mereka ini adalah mereka, saya sholat di belakang Nabi, Umar, Abu Bakar, mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillah. Apakah ini menafikan mereka itu nggak baca? Nggak menafikan. Kenapa nggak menafikan? Karena bacaannya itu jar. Bukti hadis yang kedua, fakanu la yujhirun, tidak menjaharkan. Makna nggak menjaharkan berarti apa? Moco bismillah tapi sir. Paham? Ditambah lagi hadis yang kedua, fakanu yaqrauna bismillah, mereka baca bismillah. Tapi menggabungkan ini semuanya, yang mereka membaca bismillah, yang satu la yujhirun, berarti disyariatkan moco bismillah tapi tidak jahar, tapi itu sirri. Dong ora? Tapi ini kembali kemana ini? Kembali kemana? Ke imam.
Berarti imam itu pendapat yang paling kuat, wallahu taala alam, dibaca sir, bacaan bismillahnya. Dong apa lagi? Tapi Syekh ngasih tahu di belakang, jangan sampai masalah ini menjadikan kalian itu saling mentahdir gara-gara ini. Ada masalah fikih, masalah khilafiyah. Masing-masing yang tidak membaca itu juga ada alasannya. Tak boleh tengkaran gara-gara ini. Walaupun dari dikompromikan dari dalil-dalil yang ada, itu adalah paling kuatnya membaca bismillah, cuma tidak dijaharkan. Bisa dipahami? Taib. Nah, bagaimana makmum? Makmum itu, ikhwan, masalahnya kembali ke hadis. Al-Fatihah itu apakah bismillah bagian daripada Fatihah atau enggak? Di sini letak permasalahannya. Nah, pendapat yang paling kuat bahwasanya bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Hadis Abu Hurairah. Ini Muslim. Apa itu? Katanya Rasulullah alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah, qala Allah berkata, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi qala hamadani 'abdi. Apabila seorang hamba itu ketika membaca Fatihah langsung membaca alhamdulillah, maka katanya Allah, hambaku telah memuji kepadaku. Di situ enggak ada kata-kata fa idza qala al-'abdu alhamdulillah, bismillah enggak ada. Tapi dia mengatakan apa? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillah hamadani 'abdi. Dalil bagi makmum ketika maca Al-Fatihah tidak perlu maca bismillah. Adapun imam itu karena hadisnya itu ada dan dia membaca bukan karena Al-Fatihahnya, bukan dia bagian daripada Al-Fatihah, tapi dia syariat yang berdiri sendiri. Paham? Berdiri sendiri. Bisa dipahami di sini? Berarti jawabannya adalah itu. Kedua, nggak bisa mangkana lahul imamu fa qiraatul imami qiraatun la. Barang siapa yang memiliki imam, bacaan imam adalah bacaannya untuk makmum, itu khusus untuk surat. Paham ya? Ini hadis adalah untuk surat. Tutup maca Fatihah atau ta'awud, tutup. Itu pun kalau hadisnya sahih. Karena sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Syekh Mubil mendhaifkan hadis ini di dalam kitab beliau Tahqiq Ibnu Katsir di juz awal. Beliau punya tahqiq juz awal Ibnu Katsir dan dia bahas bahwasanya semua dalil, semua hadis, semua jalan tentang mangkana lahu imam faqih itu hadis semuanya lemah. Berarti kalaulah hadis ini sahih pun itu tidak masuk dalam semua yang dibaca oleh imam, berarti bacaannya makmum. Kok maca sami Allahu akbar, kau usah maca wis cukup lah, enggak. Itu khusus untuk bacaan surat, baik itu Fatihah ataukah bacaan surat. Kenapa kita enggak membaca surat? Imam wis maca dan itu diperdengarkan ke kita. Berarti bacaan imam itu adalah bacaan makmum, mencukupi itu bacaannya. Itu tuh kalau hadisnya sahih. Jadi kalau makmum maca ta'awud, imam maca ta'awud, bab kedua ta'awud belum ya. Jadi kalau andai kata imam maca bismillah, bukan berarti wis gak perlu maca bismillah. Enggak, memang kamu gak ada syaratnya maca bismillah, memang enggak ada kaitannya dengan imam.